Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Desmita, NIM 211122011015. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat di Universitas Pahlawan Tuan Putri Musai. Perihal ini memenuhi tugas dari dosen Ibu Rosis. Saya akan menjelaskan materi tentang biooptik. Biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Nah, jadi biooptik adalah ilmu yang terkait dengan indera penglihatan makhluk hidup, yaitu mata. Kenapa sih mata? Karena mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Optik merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang konsep cahaya. Bahasan optika terbagi ke dalam dua bagian, yaitu optik geometris dan optik fisis. Optik geometris membahas tentang pemantulan dan pembiasaan, sedangkan optik fisis membahas tentang sifat-sifat cahaya, interferensi cahaya, hakikat cahaya, dan pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Anatomi mata. Anatomi mata ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubas transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea ini sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata Anda. 2. Bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata adalah kantong mirip jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa atau lihat pada gambar indera penglihatan Anda di atas. Kantongnya juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. 4. Iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. 5. Lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dengan dot yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. 6. Koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. 7. Badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata. Vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. 8. Retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang pekat terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik atau yang menyerupai kabel televisi Anda ke otak, yang akhirnya menafsirkan sebagian gambar atau objek yang mata lihat. 9. Makula. Makula adalah area yang sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya itu untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Ke-10. Kelopak mata. Meski terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari benda-benda asing seperti infeksi, cedera, atau serta sakit. Daya akomodasi terdiri dari 3. Pertama, kemampuan lensa mata untuk menfokuskan objek. Kedua, selama mata melihat jauh tidak terjadi akomodasi, semakin dekat benda yang dilihat, semakin kuat mata lensa berakomodasi. Ketiga, daya akomodasi tergantung kepada umur. Usia semakin tua, daya akomodasinya semakin menurun. Tangkap cahaya. Bagian mata yang tangkap cahaya adalah retina. Ada 2 tipe, yaitu rod atau batang dan kone atau kerucut. Rod dan kone tidak terletak pada. Kita dapat mengenal berbagai warna, tetapi kone tidak sensitif terhadap semua warna. Ia hanya sensitif terhadap warna kuning, hijau, dengan panjang gelombang 550 mm. Kone terdapat terutama pada fovea centralis. B. Rod atau batang. Dipergunakan pada waktu malam atau disebut dengan penglihatan skopik, yaitu ketajaman penglihatan, dan dipergunakan untuk melihat ke samping setiap mata. Ada 120 juta batang. Distribusi pada retina tidak merata. Pada sudut 20 derajat terdapat kepadatan yang maksimal. Batang ini sangat pekat terhadap cahaya biru, hijau dengan 510 mm. Tetapi rod dan kone sama-sama pekat terhadap cahaya merah dengan 650
komponen pada penginderaan penglihatan. Yang pertama, mata memfokuskan bayangan pada retina. Kedua, sistem saraf mata yang memberi informasi ke otak. Ketiga, korteks penglihatan salah satu bagian menganalisa penglihatan tersebut. Jenis-jenis penyimpangan penglihatan dan teknik koreksi. Pertama, penglihatan normal atau emetrop. Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga. Penglihatan normal dapat melihat benda yang jauh maupun dekat karena bayangan jatuh tepat pada retina. 2. Rabun jauh atau miopi, disebut juga mata terang dekat. Orang yang menderita miopi dapat melihat dengan jelas benda pada jarak 20 cm, tetapi tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi dipti sebagaimana mestinya, sehingga bayangan benda jauh di depan retina. Disebabkan karena mata dibiasakan melihat benda dengan jarak dekat atau kurang dari 25 cm. Cacat mata ini dapat diatasi dengan memakai kacamata berlensa cekung atau minus. 3. Rabun dekat atau hipermetropi. Penderita rabun dekat dapat melihat jelas benda-benda yang sangat jauh, tetapi tidak dapat melihat benda-benda dekat dengan jelas. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung sebagaimana mestinya, sehingga bayangan benda jatuh ke belakang retina. Disebabkan karena mata dibiasakan melihat benda yang jaraknya jauh. Cacat mata ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung atau plus. 4. Mata tua atau presbiopi. Jenis mata ini bukan termasuk cacat mata, disebabkan oleh daya akomodasi yang berkurang akibat bertambah usia. Pada penderita ini tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas, serta tidak dapat membaca pada jarak baca normal. Jenis mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap dan minus di atas dan plus di bawah yang disebut kacamata bifocal. Yang kelima, astigmatisme. Cacat mata ini disebabkan oleh kornea mata yang tidak berbentuk sferis, tapi lebih melengkung pada satu sisi daripada sisi yang lain. Akibatnya, sebuah titik akan difokuskan sebagai garis pendek. Penderita astigmatisme ini dengan satu mata akan melihat garis dalam satu arah lebih berlawanan. Penderita astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa silindris. Yang terakhir, mata campuran. Penderita yang matanya sekaligus mengalami presbiopi dan miopi, maka memiliki titik dekat yang letaknya terlalu jauh dan tidak jauh terlalu kecil. Dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal dan negatif di atas dan positif di bawah. Tanggap warna. Ada 3 tipe kone yang tanggap terhadap 3 warna pokok, yaitu biru, hijau, dan merah. Kone biru mempunyai kemampuan tanggap gelombang frekuensi cahaya antara 400 dan 500 milimikron. Ini berarti kone biru dapat menerima cahaya ungu, biru, dan hijau. Kone hijau berkemampuan menerima gelombang cahaya dengan frekuensi antara 450 dan 650 milimikron. Ini berarti kone hijau dapat mendeteksi warna biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Sedangkan kone merah dapat mendeteksi seluruh gelombang cahaya, tetapi respon terhadap cahaya orange kemerahan sangat kuat daripada warna-warna lainnya. Buta warna terdiri dari 3. Yang pertama, trikromasi, yaitu mata mengalami perubahan tingkat sensitif warna dari satu atau lebih sel-sel kerucut pada retina. Jenis buta warna inilah yang sering dialami oleh orang-orang. Yang kedua, dikromasi. Keadaan ketika 1 dari 3 sel kerucut tidak ada 3 klasifikasi turunan. A. Protanopia. Sel kerucut warna merah tidak ada sehingga tingkat pencerahan warna merah atau perpaduannya kurang. B. Dempteranopia. Retina tidak memiliki sel kerucut yang peka terhadap warna. C. Tritanopia. Sel kerucut warna biru tidak ditemukan. Yang terakhir yaitu monokromasi. Monokromasi sebenarnya sering dianggap sebagai buta warna oleh orang umum. Kondisi ini ditandai oleh retina mata mengalami kerusakan total dalam respon warna. Hanya warna hitam dan putih saja yang mampu diterima oleh retina. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.